Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1321. Suhu matahari menyinari bumi yang malas. Pohon-pohon besar, bunga-bunga, dan tanaman-tanaman memiliki dahan dan daun yang menggantung, dan kadang-kadang bergoyang lesu mengikuti angin. Siang hari adalah waktu terpanas. Pemakaman siling kosong, memalingkan muka, hanya ada loh batu yang tumbuh di ribuan mayat. Mereka bergantung satu sama lain, namun berdiri sendiri, tanpa suara. Di kejauhan, ada 9 bunga berwarna merah cerah, 2 baris sebelum dan sesudah, berjalan menuju kuburan. Di depan mereka, seorang prajurit dengan postur tegak membawa tanda pangkat seorang mayor jenderal, dada kirinya dipenuhi medali. Ia memegang sebotol Laobaigan 67 derajat di tangan kirinya dan 2 mangkuk kecil di tangan kanannya. Dia perlahan-lahan berjalan menuju kedalaman kuburan. Ayo berhenti mengikuti, biarkan saudara Chen masuk sendiri. Ketika dia mencapai gerbang batu melingkar, Bai Xian menghentikan 8 wanita lainnya, menatap punggung Chen Feng dengan mata lembut, dan berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa batu nisan Tuan Yan tidak jauh di depan. Itu adalah kakek Chen Feng yang paling dihormati, dan itu juga merupakan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam di hati Chen Feng. Baru hari ini, setelah mengenakan seragam militer lagi, Chen Feng memenuhi syarat untuk masuk ke pemakaman ini dan mengunjungi Yan yang telah dimakamkan. Momen penting seperti itu tidak boleh diganggu lagi. 8 wanita lainnya memahami pikiran Bai Xian dan berhenti satu demi satu. Mereka tampak serius dan menatap punggung Chen Feng yang berat, langkah kaki Chen Feng menjadi semakin berat, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Setiap langkah yang saya ambil, sepertinya ada bingkai di pikiran saya. Dalam ingatannya, Tuan Yan tampak serius, penuh perhatian, dan jujur. Juga, cara Tuan Yan mengajarinya dengan sungguh-sungguh berkali-kali. Semua itu tergambar jelas dalam ingatanku, seolah-olah semuanya baru kemarin. Chen Feng, ingatlah, ketika kamu mengenakan seragam militer ini, kamu adalah seorang prajurit yang jujur, dan kamu memikul beban berat untuk melindungi negara dan rakyat. Inilah misi yang mengalir dalam darahmu. Bung, kamu pasti orang kuat yang pantang menyerah. Jika gigimu tanggal, mereka akan ditelan olehku. Jika kamu menderita sedikit kesakitan, cukup menangis dan mundur, lalu lepaskan seragam militer ini dengan cepat dan berhenti membuatku malu. Kamu anak kecil, ada kata, gila, di namamu, kamu benar-benar gila. Jika kamu gila, kamu gila. Jika kamu membuat masalah dan memukuli orang-orang itu, aku akan mengurusnya untukmu. Ya, tapi ada satu hal, kegilaanmu hanya bisa menghadapi bajingan itu. Jika kamu berani menindas rakyat jelata, hati-hati aku akan menamparmu dengan tumit kulitku. Anak kecil, apakah kamu curang? Haha, aku hanya senang melihatmu curang. Persetan denganku. Dari lemari anggur, ambil sebotol Laobaigan dan minum anggur bersamaku. Anggap saja sebagai anti-inflamasi. Rasa sakitnya tidak berarti apa-apa bagi pria. Tapi setelah mengatakan itu, kamu menyelesaikannya. Tugas ini indah sekali, yang sungguh membuatku bangga. Anak kecil, kamu bisa dianggap petarung yang hebat sekarang, aku yakin. Belum lagi, aku sudah membicarakannya selama bertahun-tahun, sekarang aku sudah sangat tua. Bahkan setelah saya mati, saya tidak akan peduli dengan upacara mereka yang terdengar tinggi. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda harus membawa sebotol Laobaigan dan datang untuk memuaskan hasrat saya. Di telinganya, kata-kata yang pernah diucapkan Tuan Yan bergema, dan langkah kaki Chen Feng akhirnya memasuki tempat suci dan khusyuk itu. Lingkaran hamparan bunga mengelilingi tangga 3 lantai. Di tangganya, berdiri tugu batu hitam. Di atas loh batu tersebut terdapat foto Tuan Yan, seorang lelaki tua yang sangat agung. Di bawah foto tersebut, ada 4 karakter terukir, makam Yan Hai. Di batu datar di bawah prasasti itu terukir, keabadian abadi. Chen Feng perlahan berjalan melintasi hamparan bunga dan meletakkan botol Laobaigan dan 2 mangkuk kecil di depan batu nisan. Semua emosi terjalin dan bangkit, berkumpul hingga ke puncak dada. Dengan berlinang air mata, dia melepas topi militernya dan memegangnya di tangan kirinya. Kemudian, sambil berdiri tegak, di bawah terik matahari, dia mengangkat lengan kanannya dengan sudut yang kuat dan memberi hormat. Kakek Yan, Chen Feng kembali. Suara Chen Feng sangat tercekat. Dia kuat sepanjang hidupnya, dan air mata panas mengalir dari bola mata kirinya. Dengan sekali tanda centang,
ia mekar seperti bunga di lempengan batu, abadi. Saat dia memberi hormat, medali di dada kirinya bergetar dan bertabrakan satu sama lain, dan suara tajam bergema di kuburan yang kosong. Sepertinya itu adalah suara Chen Feng, melaporkan pencapaiannya antara Yin dan Yang hidup dan mati. Pemakaman yang selama ini damai, tiba-tiba terdengar suara kicau burung yang jelas pada saat itu. Suara itu sepertinya adalah Yan Hai di bawah Jiu Quan, dengan lembut menanggapi Chen Feng, matahari yang terik bersinar terang, meregangkan kedua sosok itu. Salah satunya adalah bayangan batu nisan Tuan Yan. Ada satu lagi, yaitu bayangan Chen Feng yang duduk menyamping di atas lempengan batu. Chen Feng melaporkan semua yang terjadi selama bertahun-tahun kepada Tuan Yan. Proses pelaporannya seperti percakapan. Setiap kali Chen Feng selesai berbicara, dia akan menajamkan telinganya, seolah mendengarkan ajaran Tuan Yan. Dalam benak saya berfantasi tentang apa yang akan dikatakan Tuan Yan dan cara Tuan Yan berbicara, dan sesekali tertawa beberapa kali. Dan anggur di tangannya datang satu demi satu mangkuk, dan dalam waktu singkat, hampir habis. Siapa bilang Yin dan Yang tidak bisa berbicara satu sama lain jika terpisah? Pada saat itu, Chen Feng benar-benar dapat merasakan kehadiran Tuan Yan. Ini seperti mimpi, dan saya tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan fantasi. Kakek Yan, Zheng Rong sudah mati. Aku tahu dia diam-diam membunuhmu, jadi aku pasti akan membalaskan dendammu. Kamu bisa beristirahat dengan tenang. Kamu telah bekerja keras sepanjang hidupmu dan inilah waktunya untuk beristirahat, tetapi caramu beristirahat sangat menyeluruh sehingga aku tidak pernah bangun. Ayolah, sekarang aku sudah kembali berseragam militer dan memenuhi syarat, aku bisa sering datang menemuimu dan minum serta mengobrol denganmu. Sejujurnya, bersamamu kamu minum untuk bertemu lawanmu. Saat kamu berperang, kamu juga orang yang berani dan tidak terkendali yang menggunakan botol anggur sebagai bantal. Tapi kamu, seorang peminum yang baik, tidak pernah mabuk atau menunda pertarungan. Aku benar-benar malu dengan ini. Mungkin, kamu hidup terlalu sadar, dan ketika kamu hidup dengan sadar, kamu memiliki lebih banyak masalah. Kamu dan aku masih agak mirip dalam hal ini. Jika kamu melihat dengan jelas, kamu harus berpura-pura, kalau tidak, cepat atau lambat, kamu akan pingsan. Setelah dipikir-pikir, sebenarnya enak kalau sesekali mabuk dan bingung. Oke, ini minuman terakhir, harap santai saja. Setelah berbicara lama, Chen Feng memilih habiskan semangkuk anggur terakhir, minumlah semuanya dalam satu tegukan. Kemudian, dia mengambil mangkuk kecil Tuan Yan dan menaburkan anggur ke tanah. Hampir seketika, anggur di tanah menghilang tanpa bekas. Kamu selalu minum dengan cepat. Setelah segelas anggur terakhir ini, aku akan membuka surat ini dan melihat apa yang tertulis di dalamnya. Lebih baik tidak ada sesuatu yang menjijikkan. Aku tidak akan terbiasa. Tersenyum sedikit, Chen Feng mengeluarkan surat dari sakunya yang diberikan oleh pemimpin tentara Wang kepadanya. Surat ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Tuan Yan kepada Chen Feng sebelum dia meninggal. Bab 1322. Setelah sampul kuning dibuka, terdapat 2 lembar kertas surat. Isi surat ditulis dengan kuas. Tulisan tangannya agak ceroboh, tapi garang dan liar. Melihat catatan yang familiar, Chen Feng sedikit bersemangat dan mulai membaca dalam hati. Anak kecil, jika kamu benar-benar bisa membaca surat ini, itu hanya berarti 2 hal. Aku mati dan pergi menemui teman-teman lamaku. Dan kamu tidak mengecewakanku. Kamu kembali dari penjara Guantanamo. Kamu harus mengenakan kembali seragam militermu sebelum kamu dapat membuka surat ini untuk meredam amarahmu. Karena dalam surat ini, aku akan memberitahumu beberapa rahasia, yang semuanya memiliki jangkauan yang luas. Kamu anak kecil, kamu terlalu gila dalam melakukan sesuatu, amarahmu terkadang terlalu kuat, dan terus terang saja, kamu tidak cukup stabil. Saat aku di sini, aku masih bisa memarahimu beberapa kali, tapi sekarang setelah aku pergi, tidak ada seorang pun dapat menyembuhkanmu, bocah kecil. Tahanlah meskipun kamu sangat marah, dan dengan rahasia-rahasia ini, kamu akan membuat keributan besar ketika kembali. Jika kamu bisa mengenakan seragam militer lagi, setidaknya untuk sementara, kamu mungkin bisa menguasai beberapa hal dan menenangkan amarahmu. Aku tidak boleh menyembunyikan urusan klan kekaisaran darimu. Oke, mari kita mulai membicarakan banyak hal. Hal pertama adalah kebenaran tentang insiden Tianshui. Saya tidak tahu, ketika Anda membaca surat ini, apakah Anda sudah mengetahui kebenarannya? Dengan otak Anda, saya memperkirakan Anda mungkin mengetahuinya. Saya memiliki tanggung jawab utama untuk masalah ini.
Ketika Kekaisaran Klan memfasilitasi negosiasi antara Kerajaan Naga dan Klan Kekaisaran Dewa Tula di ladang minyak Gabu, itu terkait dengan perkembangan negara dan peristiwa besar di seluruh Kerajaan Naga. Tanggung jawab untuk melindungi rakyat Klan Kaisar Dewa Tula. Tian Lao dan aku serta banyak orang besar lainnya di Kerajaan Naga, tidak menyangka Klan Kekaisaran Ji akan berkomplot dalam masalah ini, menggunakan taktik kejam seperti itu, dan menggunakan pengorbanan seluruh tim Komando Senyan untuk menghilangkan tekanan dari dunia luar. Pengorbanan tim Komando Senyan adalah pelajaran berdarah. Karena kejadian ini, saya merasa bersalah sejak lama. Saya selalu merasa berhutang budi padamu, Nak. Yang paling penting, aku merasa kasihan atas pengorbanan para prajurit yang luar biasa itu. Kedua, soal jati dirimu yang sebenarnya. Kamu sudah tahu kalau kamu bukan keturunan keluarga Chen. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa latar belakang Anda tidak lebih buruk dari orang lain. Anda adalah satu-satunya putra Ji Yuanxuan, klan kekaisaran keluarga Ji. Ayahmu Ji Yuanxuan dibunuh oleh saudaramu Ji Yuanyang dan mengambil tahta kaisar surga. Namun, kamu dan ibumu diantar oleh beberapa orang dari keluarga Bai dan melarikan diri ke kerajaan naga. Baiki dari keluarga Bai memiliki beberapa teman lama dengan kakekmu Chen Gongmao. Ketika tidak ada jalan keluar, dia mempercayakanmu kepada keluarga Chen. Alasan mengapa aku mengetahui hal ini adalah karena kakekmu dan aku adalah teman dekat, dan kakekmu mempercayakanmu kepadaku sebelum dia meninggal. Ingat, nama ayahmu adalah Ji Yuanxuan, nama ibumu namamu adalah Pei Qingzu, dan namamu adalah Ji Yeyu. Kedua rahasia tersebut adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Sangat tidak mungkin untuk tidak membiarkanmu membalas dendam. Tidak, terserah padamu untuk memutuskan kemana harus pergi. Hanya saja bahwa ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dunia ini telah berulang kali dilanda perang. Ribuan orang dari seluruh dunia menderita di bawah kobaran api perang. Nyawa hilang dalam perang, dan seluruh dunia menjadi penuh dengan lubang. Hancurkan dan bangun kembali, lalu hancurkan dan bangun kembali lagi. Manusia telah menjadi korban perang terbesar. Karena proses perang, manusia telah kehilangan hak paling mendasar untuk bertahan hidup. Yang mendasar alasannya adalah hasil perebutan kekuasaan dan keuntungan di antara para kaisar dan klan dari berbagai daerah. Lebih detailnya, sebenarnya karena kekuasaan terlalu terkonsentrasi, belum benar-benar direduksi menjadi rakyat, dan berada di tangan segelintir orang. Keadaan cacat seperti itu pasti akan menimbulkan konflik yang tiada akhir. Bentuk ideal utama dunia adalah menyamakan hak paling dasar untuk bertahan hidup bagi semua orang. Untuk melakukan ini, kita harus mulai dari klan kekaisaran dan menurunkan peringkat diri kita lagi dan lagi untuk merebut kekuasaan. Dengan kata lain, akar penyebab perselisihan kepentingan dunia sekarang terletak pada klan kekaisaran. Hanya dengan melenyapkan klan kekaisaran dan mendelegasikan haknya kepada semua negara maka keharmonisan seluruh dunia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di masa depan, mungkin perlu untuk menurunkan hierarki hak dari tingkat negara untuk menghilangkan kelas penguasa dan mencapai masyarakat yang harmonis di mana setiap orang benar-benar setara. Tapi sejauh menyangkut kenyataan saat ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melenyapkan klan kekaisaran. Akumulasi ribuan tahun telah membuat klan kekaisaran menjadi monster besar. Entah mereka akan terus dieksploitasi oleh raksasa ini, atau mereka hanya bisa menghancurkannya. Dalam hal ini, Tian Lao dan saya memiliki pendapat yang sama. Setiap langkah reformasi di dunia membutuhkan pionir. Mungkin adalah langkah awal dalam menurunkan derajat hak tersebut, agar setiap negara dapat sepenuhnya memperoleh hak pengelolaan negaranya dari klan kekaisaran. Dari sudut pandang ini benar-benar hal yang luar biasa bagi Kerajaan Naga dan seluruh penduduk Kerajaan Naga. Anak kecil, berbagai atributmu telah menentukan bahwa kamu adalah peluru pertama yang dapat melenyapkan kekuasaan klan kekaisaran. Meskipun aku membicarakan hal ini, aku tidak pernah suka memaksa orang lain. Pilihanmu tergantung padamu. Tidak ada yang bisa memaksakan takdir. Kamu berhak memilih hidupmu. Itu banyak yang ingin kukatakan. Kakek Yan dengan tulus berharap kamu bisa menjalani kehidupan yang indah. Datang dan temui aku ketika kamu tidak ada urusan. Ingatlah untuk membawa sebotol Lao Baigan. Aku sudah mendambakan ini sepanjang hidupku. Yan Hai. Setelah membaca surat itu, Chen Feng berpikir keras dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Insiden Tian Sui dan pengalaman hidup yang disebutkan dalam surat itu adalah semua hal yang sudah dia ketahui. Yang mengganggunya adalah apa yang dikatakan Tuan Yan di akhir. Hancurkan klan kekaisaran. Terlebih lagi, Tian Lao jelas terlibat. Memikirkan kembali rencana menyembunyikan kebenaran 4 tahun lalu,
Entah kenapa, tiba-tiba ada rasa dingin di belakang leherku. Terlepas dari kerennya, jika dipikir-pikir baik-baik, Tuan Yan benar. Keberadaan klan kekaisaran memang menjadi sumber perang dunia. Mungkin, ini benar-benar kesempatan untuk melenyapkan klan kekaisaran. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang dituntun oleh hidung seseorang. Dia duduk di depan batu nisan beberapa saat, tak bergerak, seperti patung. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya perlahan berdiri dan mengenakan topi militer. Kakek Yan, saya telah mengingat kata-kata Anda, dan saya akan menyimpannya di hati saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dalam melatih saya selama saya hidup. Saya tidak yakin bagaimana saya akan menempuh jalan selanjutnya, tetapi ada satu hal yang pasti, Chen Feng hanyalah seorang pahlawan yang memberantas kejahatan dan seorang yang menjunjung keadilan. Dengan dua pedoman ini, dia tidak akan pernah tersesat bagaimanapun caranya. Juga, di masa yang akan datang, aku akan datang ke makammu, minum bersamamu, dan menceritakan kepadamu kisah-kisah tentang apa yang terjadi di dunia. Seperti apa jadinya dunia ini di masa depan, mungkin kamu tidak akan tahu sampai hari di mana aku memberitahumu tentang hal itu. Bab 1323. Setelah bertemu Tuan Yan, Chen Feng benar-benar santai dan tidak lagi memiliki beban apapun. Menekannya. Beban seperti itu selama bertahun-tahun. Namun kini, hal tersebut telah berhasil diatasi. Membakar surat itu, mengumpulkan botol anggur dan mangkuk kecil, semuanya dikurangi menjadi 0, dan sumber permulaan baru ditemukan. Ketika Chen Feng dan 9 wanita kembali ke rumah Raja Jin dari pemakaman Siling, rumah Raja Jin sangat luar biasa hidup. Hari ini memang menjadi hari yang patut dirayakan. Anda pasti tahu bahwa medali Dewa Perang merupakan satu-satunya sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Itu adalah kehormatan tertinggi yang dimiliki pria legendaris Chen Feng. Jin Yu juga tidak pelit, dia mengeluarkan botol-botol anggur berkualitas yang telah dia kumpulkan dan mengadakan makan malam mewah. Saat makan malam, ada suasana minum dan minum yang meriah, makanan dan anggur yang lezat. Chen Feng dan Jin Yu duduk di meja yang sama, sombong dan berani. 9 wanita duduk di sebuah meja, masih mengenakan congsam berwarna merah cerah, sangat mempesona. Banyak dari mereka yang tidak minum, tetapi mereka minum sedikit karena senang. Tetapi pada saat yang semarak ini, Bai Xian dengan tajam memperhatikan bahwa ekspresi Ning Xue sedikit tertekan, dan dia minum anggur untuk menenggelamkan kesedihannya, menuangkan anggur 1 gelas setiap kali. Setelah beberapa saat, pipinya memerah dan dia kehilangan sikap dominannya. Ning Xue, tolong temani aku ke toilet. Tak seorang pun di meja anggur yang ramai memperhatikan adegan ini. Ning Xue didukung oleh Bai Xian dan pergi ke toilet. Jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk, begitu memasuki toilet, Jing Xue bergegas menuju pipa air, melepas kacamatanya, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dirinya di cermin, tampak sedikit malu, merasa sedih dan hampir menangis. Kenapa? Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, menundukkan kepalanya dan menangis. Bai Xian kaget. Di matanya, Ning Xue selalu menjadi wanita yang sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka Chen Feng akan menangis pada momen terhormat hari ini. Ning Xue, apa yang terjadi? Bai Xian akhirnya bertanya. Sampai saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ning Xue tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berbalik dan menatap leher Bai Xian dengan mata menyipit. Bai Xian tertegun sejenak, menundukkan kepalanya dan menyentuh kelopak kuning di lehernya dengan tangan kanannya, dan langsung mengerti. Pagi ini, 9 dari mereka pergi menghadiri upacara penobatan Chen Feng. Setiap gadis mengenakan kelopak kuning pemberian Chen Feng di lehernya. Hanya saja tidak ada apapun di leher Ning Xue. Sekarang sepertinya Chen Feng tidak memberikannya sama sekali kepada Ning Xue. Chen Feng telah memberitahunya sebelumnya bahwa ini untuk wanita yang paling berharga menurut makna ini. Chen Feng sepertinya tidak menganggap Ning Xue sebagai wanitanya sendiri. Pantas saja Ning Xue mau tidak mau akhirnya melampiaskan kesedihannya setelah minum. Ning Xue, kamu dan aku dan kakak Chen sudah saling kenal sejak lama. Kita semua tahu orang seperti apa kakak Chen itu. Aku tahu kamu sangat mencintainya, tapi kakak Chen belum menyadarinya. Apa itu hubunganmu dengannya? Eksistensi macam apa yang ada di hatiku? Bai Xian menunduk dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan, menurutku, berdasarkan apa yang dilakukan saudara Chen padamu, dia sebenarnya sangat mencintaimu. Terpuruk dalam hatinya, tapi wanitanya itu keterlaluan, dan membebani hatiku. Ditambah lagi, cintanya padamu masih samar-samar, jadi aku tidak yakin.
Kupikir kamu bisa memberi kakak Chen sedikit lagi waktu. Dengan kecerdasannya, dia akan mengetahui perasaannya padamu, dan begitu dia memastikan bahwa dia memilikimu di hatinya, dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah mendengar kata-kata Bai Xian, air mata di wajah Ning Xue tiba-tiba berhenti. Seolah tercerahkan, dia mengambil tisu yang diserahkan oleh Bai Xian dan menyeka noda air di wajahnya dan menyeka air matanya. Setelah memakai kacamatanya lagi, dia langsung mendapatkan kembali penampilannya yang tajam dan cakap. Keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah menikahi Chen Feng, dan aku tidak akan pernah menyerah sampai aku menikah dengannya di rumah. Menghidupkan kembali semangat juangnya, Ning Xue menginjak sepatu hak tingginya dan bergegas keluar dari toilet dengan suara klik yang cepat. Bai Xian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, ambisi Ning Xue tidak berubah. Mengatakan bahwa menikahi pria galak seperti Chen Feng benar-benar konyol, tetapi tampaknya itu adalah hal yang sangat penting bagi Ning Xue. Makan malam berlanjut, dan tiba-tiba, sesuatu terjadi. Suatu hal yang memalukan. Orang terpenting saat ini, Chen Feng, hilang. Saat semua orang mencari Chen Feng, berita lain datang bahwa Bai Xian juga hilang. Semua orang tidak tahu kenapa, mereka mengira sesuatu terjadi pada Chen Feng dan Bai Xian. Ketika beberapa wanita hendak menelepon, Wang Xinyao tiba-tiba menjulurkan lehernya dan tertawa, "Jangan khawatir semuanya, jaga hatimu. Malam ini pasti akan menjadi malam pengantin paman dan kakak Xian. Keduanya sedang dalam suasana romantis, jaga hatimu tetap di perutmu." Pada saat yang sama, Jin Yu menerima pesan teks dari Chen Feng. "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bai Xian dan aku pergi dulu." Setelah membacanya, dia merasa lega dan meminta semua orang untuk melanjutkan jamuan makan. Seperti yang dikatakan Wang Xinyao, Chen Feng dan Bai Xian telah kembali ke halaman rumah sewaan. Kisah cinta Chen Feng tidak bersifat satu dimensi dan selalu dapat berbeda-beda pada setiap orang. Bagi Bai Xian, penantian bertahun-tahun hanyalah untuk momen kultivasi ini. Chen Feng memilih hari ini sebagai hari di mana dia akan dianugerahi gelar tersebut, yang berarti dia memilih hari ini sebagai hari yang paling mulia. Di hari-hari terindah seseorang, membina hubungan positif dengan Bai Xian adalah hal paling romantis bagi Bai Xian. "Xian, ingat apa yang kubilang padamu, bintang-bintang malam ini pasti paling terang, karena bintang sastraku telah kembali ke tempatnya." Di halaman, ada tempat tidur di tanah, Chen Feng dan Bai Xian baru saja berbaring halaman, menatap bintang-bintang. Bintang-bintang malam ini memang sangat terang, lebih terang dari sebelumnya. Terutama dua orang di ujung utara yang bergantung satu sama lain dan merupakan dua yang paling cerdas, sama seperti Chen Feng dan Bai Xian saat ini. Ya, bintang-bintangnya sangat terang. Bai Xian berkedip dan menatap langit. Tiba-tiba, kedua orang itu menoleh pada saat bersamaan dan saling memandang. Pemahaman yang tiba-tiba, pernapasan satu sama lain dalam jarak dekat, dan tatapan mata satu sama lain yang sempurna. Suasana panas tiba-tiba memanas hingga mencapai puncaknya. Mereka saling memandang untuk selamanya. Di antara satu sama lain, suara nafas menjadi semakin tebal. Akhirnya mereka berciuman bersama. Dengan langit berbintang sebagai selimutmu, lautan bintang tak berujung bersinar di momen romantis. Dengan bumi sebagai tempat tidur, ribuan mil gunung dan sungai yang mengalir penuh dengan cinta yang dalam. Kedua insan itu saling melupakan dan seutuhnya menjadi satu pribadi, saling merasakan perasaan, saling menguasai harta benda, dan melebur segalanya dengan cinta. Cinta macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai akhir dunia? Cinta macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai akhir dunia? Perasaannya sangat sederhana, karena saya mensyukuri cinta orang lain. Saya telah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan saya sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini cabang-cabang saya tersinggung oleh Anda, saya dengan tulus ketakutan, dan saya dapat memahami Anda. Malam ini menjadi malam paling tak terlupakan bagi Chen Feng dan Bai Xian. Mereka beralih dari kekasih masa kecil menjadi bersumpah satu sama lain. Kemudian di jalan yang berduri, saya akhirnya mencapai hasil yang tepat. Bab 1324. Keesokan paginya, ketika Chen Feng dan Bai Xian bangun, mereka disambut oleh sinar matahari pagi. Matahari pagi sedikit menyilaukan, membuat awan langit di sebelah timur bersinar sangat merah. Bentuk merahnya berputar-putar, menggambar lingkaran, dan akhirnya menyatu dengan warna suci kehidupan Bai Xian. Peluk Chen Feng, kamu bisa merasakan detak jantung Chen Feng, dan kamu bisa merasakan hangatnya kulit Chen Feng. Bai Xian tersenyum bangga, dan diam-diam mencium bibir Chen Feng. Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan sedikit menyipitkan matanya.
Rasa bahagia yang nyata ini membuatnya secara naluriah jatuh cinta lagi pada Bai Xian. Matahari hangat dan halaman kosong. Sebuah tempat tidur, sepasang pria dan wanita yang masih hidup. Momen cinta ini terlihat jelas oleh langit dan bumi, menjadi satu-satunya saksi. Saudara Chen, aku merasa nyaman sekarang. Aku milikmu, dan aku akan memberikan diriku sepenuhnya padamu. Bersandar di dada Chen Feng, Bai Xian merasa emosional dan penuh kebahagiaan. Saat dia diancam oleh Ji Mengyang, dia hampir pingsan. Dia hanya takut Ji Mengyang akan menjadi gila dan melakukan hal buruk padanya. Kalau begitu, dia, yang tidak sempurna, tidak akan pernah layak untuk Chen Feng. Setelah khawatir selama bertahun-tahun, hari ini dia dan Chen Feng akhirnya mencapai kesempurnaan. Ini adalah kebahagiaan terbesarnya. Terima kasih Xian. Aku telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun. Percayalah, tidak akan lama lagi sisa hidup kita akan baik untuk kita. Chen Feng bersyukur dalam hatinya. Perjalanan ini bergelombang. Sejauh ini, tapi dia masih bisa bersama Bai Xi, yang memiliki akhir yang bahagia, yang bisa dianggap sebagai berkah Tuhan. Baru tadi malam dia mengetahui bahwa tubuh Bai Xian, selain sempurna, juga merupakan tubuh harimau giok yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang tidak dimiliki wanita lain. Jadi malam ini membuatnya semakin tak terlupakan dan membuatnya merasa bersyukur. Dia begitu bahagia sehingga Bai Xian bahkan tidak mau bangun. Aku hanya ingin bermalas-malasan dan berbaring di pelukan Chen Feng selamanya. Tapi saat ini, kelopak kuning di lehernya berkedip-kedip, dan dia tiba-tiba teringat pada Ning Xue. Gila, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah memikirkannya, dia masih merasa perlu untuk memperjelas masalah ini. Karena Chen Feng sudah memiliki lebih dari satu atau dua wanita, ini memang agak tidak adil bagi Ning Xue. Dedikasi dan perasaan Ning Xue terhadap Chen Feng jelas tidak kalah dengan wanita lainnya. Tidak hanya itu, setelah Chen Feng membantu Ning Xue, dia juga mengenal Ning Xue. Teman selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahan Ning Xue menderita lebih banyak ketidakadilan. Suka atau tidak, dia ingin mendapat jawaban dari mulut Chen Feng. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi serius? Tanya Chen Feng. Setelah berpikir sejenak, Bai Xian berkata, Saudara Chen, Anda memberitahu saya bahwa kelopak ember terbuat dari kelopak bunga gurun, dan bunga gurun itu diairi dengan darah Anda. Itu melambangkan arti dari bunga itu. Cintamu yang dalam dan teguh. Saya merasa terhormat memilikinya. Wanita lain, seperti saya, menganggap kelopak ember sebagai harta karun. Baru kemarin, saat kita mengenakan congsam merah yang sama, kita masing-masing setiap orang memiliki kelopak ember ini tergantung di leher mereka. Tetapi leher Ning Xue kosong. Saya ingin bertanya kepada saudara Chen, apakah dia belum menerima cinta Ning Xue sejauh ini? Chen Feng tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Bai Xian akan menanyakan pertanyaan ini. Dia sedikit bermasalah dan berkata dengan cemberut, kamu kenal aku, jika aku tidak bisa 100% yakin bahwa aku mencintai seorang wanita, aku tidak akan berpura-pura mencintainya. Sedangkan untuk Ning Xue, aku selalu merawatnya. Perlakukan dia seperti saudara perempuan. Mengenai cinta, aku benar-benar tidak tahu apakah itu ada. Karena aku tidak yakin, aku tidak bisa menjalin hubungan romantis. Cara itu sebenarnya tidak menghormati Ning Xue. Mungkin itu kehendak Tuhan, bunga gurun yang ditanam hanya memiliki 9 kelopak, jadi hanya bisa dibuat menjadi 9 kelopak ember. 9 orang sudah penuh. Bahkan, berkali-kali, dia tidak percaya pada jahat atau hantu. Ketika saya pertama kali memutuskan untuk membuat kelopak bunga ember, saya menemukan bahwa hanya ada 9, dan saya ragu dengan pertanyaan Ning Xue. Namun setelah bertanya pada diri sendiri berkali-kali, saya tidak yakin apakah cinta pada Ning Xue adalah antara pria dan wanita. Sekarang Bai Xian menanyakan hal itu, sungguh konyol menggunakan kebohongan seperti kehendak Tuhan untuk memaafkannya. Bai Xian berkata, Saudara Chen, dalam hal hubungan, sering kali terjadi kebingungan antara pihak berwenang dan orang-orang di sekitar. Menurut pendapat saya, Anda memiliki perasaan terhadap Ning Xue. Jika tidak, Anda tidak akan menyetujui Ning Xue, seperti kami semua, mengenakan congsam merah yang melambangkan identitas sebagai seorang wanita Anda. Alasan mengapa Xinyan dan yang lainnya membuatkan pakaian untuk Ning Xue juga didasarkan pada penilaian sederhana. Karena berbagai masalah antara kamu dan Ning Xue, tidak banyak perbedaan antara wanitamu yang lain. Jadi, Saudara Chen, tanyakan pada dirimu sendiri, apa perasaanmu terhadap Ning Xue? Hidup Ning Xue tidak mudah, dan dia tidak bisa mentolerir orang lain di dalam hatinya.
Saya harap Anda tidak menipu diri sendiri, dan jangan mengecewakan Ning Xue. Kata-kata Bai Xian membungkam Chen Feng. 4 tahun lalu di Sinan, kami bertemu Ning Xue lagi 3 tahun kemudian. Karena insiden Eddie Bar, dia dan Ning Xue mengalami keintiman dalam suatu krisis. Kata-kata berani Ning Xue masih ada, dia akan menikah dengannya lagi di kehidupan ini. Sumpah konyol ini sudah lama tertanam di hatinya. Setelah tiba di Yanjing, bergaul dengan Ning Xue sangatlah santai dan alami. Seolah-olah ada perasaan naluriah di hati saya bahwa bersama Ning Xue sangat santai dan bebas stres. Dan dia selalu bersantai di depan Ning Xue. Apakah ada definisi yang jelas tentang cinta? Apakah ada aturan ketat bahwa ini adalah cinta? Tidak. Lalu untuk Ning Xue, apakah dia bertindak terlalu jauh? Kemarin, ketika saya melihat Ning Xue di antara 9 bunga, bukankah saya juga sangat senang dan tidak menyangkal apapun? Apakah itu berarti jauh di lubuk hati saya benar-benar memiliki cinta antara pria dan wanita untuk Ning Xue? Hanya saja gairahku menenggelamkan cinta ini. Jika ini benar-benar terjadi, itu berarti aku brengsek. Memikirkan hal ini, tiba-tiba, sebuah dorongan muncul di hatiku. Itu adalah dorongan emosional terhadap Ning Xue. Xian, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada 9 kelopak ember, tapi kelopak ke-10 tidak bisa diubah. Chen Feng menoleh ke Bai Xian dan bertanya dengan tatapan lebih tegas. Dia menemukan jawabannya dan ingin memberi Ning Xue kesempatan dan juga memberi dirinya kesempatan. Berikan juga kesempatan pada hubungan ini. Mengetahui bahwa Chen Feng telah menemukan jawabannya, Bai Xian sedikit senang, dan tiba-tiba mengeluarkan kelopak kuning miliknya dari lehernya. Dia meletakkan kelopak ember ke tangan Chen Kuang dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Chen, kali ini saya ingin menjadi egois. Saya cinta pertama Anda dan wanita pertama Anda. Haruskah saya memiliki status seperti itu dibandingkan dengan saudara perempuan lainnya? Yang mana yang satu lebih tinggi? Kamu harus memberikan kelopak kuning ini kepada Ning Xue. Sedangkan aku ingin kamu memberiku sesuatu yang lebih berharga lagi. Dengan cara ini, aku ada di dalam hatimu. Ini adalah keberadaan yang unik." Pada saat itu, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Bai Xian. Jika seorang wanita seperti ini, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami? Ya, Xian adalah eksistensi paling istimewa di antara para wanitanya, tidak diragukan lagi. Kalau begitu, mari kita gunakan barang yang paling berharga dan istimewa sebagai tanda satu sama lain. Bab 1325. Setelah mendapat pencerahan dari Bai Xian, Chen Feng membawa Bai Xian dan bergegas kembali ke rumah Pangeran Jin pada 10 siang. Setelah melihat mereka berdua, semua orang saling memandang dan tersenyum serempak. Hanya Wang Xinyao yang memandangi dua orang dengan wajah merah, menjulurkan lehernya dan berkata, sebarkan bunganya, saya berharap paman saya dan saudari Xian memiliki pernikahan yang bahagia selamanya." Berkat yang tiba-tiba ini membuat Chen Feng tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah apa yang terjadi antara dia dan Xian terlihat begitu jelas di wajahnya sehingga bahkan gadis seperti Xinyao pun bisa melihatnya? Dia berkata dengan nada sedikit memarahi, "Apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti kita akan menikah hari ini. Apa yang kamu katakan omong kosong." Aku hampir tanpa sadar mengeluarkan amplop merah itu. Meskipun itu adalah omelan, itu juga dimaksudkan sebagai lelucon. Pada saat ini, Wang Xinyao bahkan lebih bangga lagi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Oh, paman, karena kamu secara tidak sadar telah membayarnya, kamu harus membayarnya. Selamat, kamu telah menjadi kaya dan membawakanku amplop merah." Karena tidak berdaya karena Wang Xinyao yang tidak tahu malu, Chen Feng merentangkan tangannya. Berkata, "Apakah kamu baru saja bertemu paman? Kamu ingin aku mengeluarkan uang dari sakuku dan memberitahumu? Tidak mungkin." "Oh, paman, kenapa apakah kamu melakukan hal pelit ini lagi?" Wang Xinyao sedikit tidak yakin. Berkata, "Kamu bisa bersembunyi dari tahun pertama sekolah menengah pertama, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi dari kelas 15. Paman, ketika kamu menikah, itu adegannya akan besar. Dengan begitu banyak bibi, amplop merah akan sangat diperlukan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberikannya kepada saya." Wang Xinyao berkata setelah melewati sang jenderal. Chen Feng menggelengkan kepalanya dengan marah. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi lebih menyenangkan. Di tengah tawa,
Zhang Xinyan sedikit kecewa dan berkata kepada Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu di sampingnya, melihat penampilan orang gila itu, Xian pasti menjadi wanita pertama dalam pikirannya, dan Jing Sui memiliki Xiao Lingdang, jadi orang gila itu pasti akan memihak padanya. Kami, 3 saudara perempuan Qinzi, harus bersatu dan tidak membiarkan orang gila itu direnggut oleh saudara perempuan lainnya. Di antara kelompok wanita ini, dari semua aspek, dia tampaknya tidak memiliki keuntungan. Dia ketakutan di dalam hatinya, hanya khawatir Chen Feng tidak akan terlalu peduli padanya di masa depan. Sejak saat itu, dia memikirkan Lan Tou. Jika dia terikat dengan Ruan Qingqiu dan Liu Jingbai, itu pasti akan mengalihkan fokus Chen Feng. Bagaimanapun, mereka adalah 3 orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Xinyan, Ruan Qingqiu tersenyum dan tetap anggun tanpa berbicara. Liu Jingbai mengangguk dan berkata, "Xinyan, kali ini kamu benar. Kita bertiga adalah anggota Qinzi, dan kita harus membangun aliansi regional." Namun meskipun demikian, karakter saudara Chen tidak terlalu memihak. Ya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Liu Jingbai mengatakan demikian, Zhang Xinyan masih khawatir. Melihat ekspresi bangga Chen Feng, dia memarahi Chen Feng berkali-kali di dalam hatinya. Kata yang paling sering muncul adalah, lobak berbunga. Oke, jangan bercanda lagi. Ekspresi Chen Feng menjadi serius dan dia berkata dengan agak serius, seharusnya ada masa tenang dalam beberapa bulan ke depan, tetapi masa tenang ini adalah ketenangan terakhir sebelum badai, dan itu juga sangat krusial dan penting. Kalian semua adalah orang-orangku yang paling penting. Aku tidak ingin ada orang yang berada dalam bahaya lagi. Tetapi musuhku berikutnya sangat kuat, tidak lebih kuat dari sebelumnya, jadi selain orang-orang yang diam-diam melindungimu, aku harus melindungimu secara pribadi. Beberapa hari yang lalu, aku menyewa sebuah rumah pekarangan. Rumah itu sangat luas, dengan 8 atau 9 kamar, cukup untuk kita semua tinggali. Sekarang, izinkan aku minta pendapatmu. Tidak bisakah kamu tinggal? Pertikaian internal dalam klan kekaisaran pada bulan September dan aliansi tertinggi pada bulan Oktober hampir semuanya merupakan peristiwa besar. Hubungan di antara mereka rumit, kekuatan tempur terbaik dunia akan berkumpul, dan kekuatan besar dari semua pihak akan mengambil tindakan. Ini mungkin pertarungan terakhirnya. Sebelumnya, ia harus bertarung dalam kondisi paling sempurna. Oleh karena itu, saya tidak ingin meninggalkan kelemahan apapun pada musuh. Yang paling penting baginya sebenarnya adalah wanita-wanita di depannya ini. Jadi, dalam 3 bulan ke depan, dia ingin melindungi wanitanya sendirian. Hanya dengan cara ini kita bisa menjadi sangat aman. Saya bisa. Zhang Xinyan adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Segera setelah itu, semua orang mengutarakan pendapatnya satu persatu. Liu Jingbai, saya bisa melakukannya. Ruan Qingqiu, saya tidak punya masalah. Luo Rongyan, tentu saja saya juga tidak punya masalah. Jin Yinyu melirik amannya dan mengangguk, saya juga. Awalnya Su Jing ingin menolak, tapi dia tidak percaya ada bahaya di Departemen Perang. Tapi melihat ekspresi serius Chen Feng dan cara saudara perempuannya bersaing untuk mendapatkan bantuan, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku juga bisa melakukannya. Bai Xian bersandar di bahu Chen Feng. Meskipun dia tidak berbicara, wajar jika dia bisa melakukannya. Dengan cara ini, hanya Aphrodite yang tersisa. Mata merah Aphrodite agak kusut dan redup. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Chen Feng, orang jahat, saya sudah keluar terlalu lama. Anda, Paus, telah hilang selama 4 tahun. Saya akan menangani semuanya. Jika saya tidak kembali, aku hanya khawatir gereja akan berada dalam kekacauan. Sejujurnya, aku awalnya berencana untuk membawamu kembali bersamaku, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Saya juga berharap Anda dapat melindungi saya dan hidup bersama semua orang, tetapi kali ini, saya harus kembali. Setelah mendengar kata-kata Aphrodite, Chen Feng merasa sedikit bersalah. Dia benar-benar tidak kompeten sebagai paus. Begitu dia tertipu, dia lari. Setelah melarikan diri, dia memalsukan kematiannya. Jika Anda memalsukan kematian Anda sendiri, itu akan berlangsung selama 4 tahun. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami Aphrodite dengan menduduki kursinya dan tidak berangkat kerja. Dia berkata kepada Aphrodite, Xiao Ai, aku minta maaf. Percayalah, setelah pertempuran ini, kita semua akan terbebas dari semua beban kita, dan kita semua akan memiliki saat-saat bahagia. Kamu telah menindasku sepanjang hidupmu, dan kamu tiba-tiba begitu lembut. Yang membuatku sangat tidak nyaman, tapi aku akan selalu percaya padamu. Aphrodite tersenyum sedikit,
sangat penuh kasih sayang. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi dewasa melampaui sifat kekanak-kanakan dan kemanusiaannya. Dia tidak bisa begitu egois, karena kultus surgawi lebih membutuhkannya. Pertumbuhan Afrodite membuat Chen Feng sangat emosional dan bersyukur. Memalingkan matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ning Xue tidak pernah ada di sini. Dia buru-buru bertanya, di mana Ning Xue? Kemana dia pergi? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jin Yinyu berkata, 1 jam yang lalu, Hua Feng yang menjemput Ning Xue. Tampaknya Ning Xue akan pergi ke luar negeri selama beberapa bulan untuk menangani urusan perusahaan, dan kupikir Ning Xue telah menyapamu. Setelah mendengar kata-kata Jin Yinyu, entah kenapa, hati Chen Feng tiba-tiba tenggelam. Dia menoleh ke Jin Yu dan berkata, Yang Mulia, siapkan mobil untuk saya. Saya akan pergi ke bandara. Oke, Anda bisa mengendarai mobil apapun di halaman. Jin Yu mengeluarkan kunci Mercedes-Benz dan menjejalkannya ke tangan Chen Feng. Setelah mengambil kunci, Chen Feng langsung mengambil mobil tanpa henti dan melaju keluar dari gerbang rumah Pangeran Jin. Tapi tepat di depan gerbang, dia menginjak rem dan berteriak keras, pedang hitam, setan ular, bulan jahat. 3 orang tiba-tiba melompat keluar dari sudut pintu masuk rumah Pangeran Jin dan tiba di depan mobil Chen Crazy. Tuan Dewa Malam. Mereka bertiga berlutut pada saat yang sama dan beribadah dengan taat. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, masuk ke mobil dan ikuti saya ke bandara. 1 jam yang lalu, kami hampir bisa menyusul. Akan lebih baik jika dia bisa meyakinkan Ning Xue untuk tidak pergi ke luar negeri. Jika Ning Xue harus pergi, dia harus mengirim orang untuk melindunginya. Ini berbeda dengan Afrodite. Afrodite relatif aman dalam kultus surgawi. Dan 3 orang yang dia pilih kali ini adalah 5 tersembunyi atas, dan mereka semua adalah makhluk yang paling kuat. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.